Halo guys, selamat datang di segmen Nakal Tapi Berakal. Nakal Tapi Berakal adalah sebuah jargon yang diinisiasi oleh The Futurist Gen Z sebagai manifestasi dari potret Gen Z yang doyan mengkritisi hal-hal penting dengan gaya yang unik, kocak, pintar, dan pastinya tuh nakal. Podcast ini bakal ngebahas banyak hal penting dan filosofis di kehidupan masa depan. Juga bakal ngebantu kalian buat belajar lebih berdaya dan akhirnya bisa bikin impact buat masa depan umat manusia. So, stay tune sampai habis dan jangan sampai skip ya. Selamat datang di 1% Podcast dalam format video dan kalian sekarang sedang menonton segmen Nakal Tapi Berakal. Nah, di segmen ini kita sebenarnya lebih banyak bahas soal isu-isu penting di masa depan. Kalau lu mungkin nonton video-video sebelumnya, kita banyak banget bahas isu teknologi, climate change, kesenjangan, apapun lah pokoknya yang berhubungan dengan masa depan. Nah, ini menarik karena judulnya mendadak, teman-teman. Kita tuh bakal ngebahas spesifik ke Zuck ya, Mark Zuckerberg. Dan kenapa menjadi unik gitu ketika ada seseorang yang jago untuk menduplikasi sebuah ide, copy paste dan lain sebagainya macamnya gitu, dan modifikasi sudah amati tiru sudah. Oke, Aul, gimana, coba lu cerita bro, jadi pandangan lu soal Zuck, cerita pandangan gue soal Zuck kan. Jadi kan Zuck tuh sekarang udah bikin Threads ya, nama aplikasi barunya tuh. Jadi Threads tuh bukan banyak yang bilang, tapi emang beneran nge-clone dari Twitter. Okay. Iya gak sih? Tapi yang gue soroti adalah ketika perilakunya Zuck kali ya, atau sejarah backgroundnya si Zuck itu berawal dari berawal dari sebuah ide curian yang menghasilkan perusahaan segede Meta sekarang, segede Facebook gitu. Nah, jadi gini, waktu awalnya kan yang lu gua dari baca, kapan ngulik Zuck? Nah, lu mau nanya langsung? Iya, penasaran aja. Oke. Gua pertama kali ngulik, kalau ngulik sih tahu aja gitu. Pertama kali tahu Zuck ya gara-gara main Facebook, bro, 2009-2008. Itu udah tahu nama Mark Zuckerberg kan. Iya sih. Dari dulu juga. Iya, terus cuman tahu kalau misalnya si Mark Zuckerberg itu tuh enggak sejenius itu sebetulnya untuk mencetuskan ide Facebook tuh. Oh, karena lu ngelihat dia nge-clone dari ide lain. Karena dia dalam tanda kutip nyuri yang bahkan emang udah disidangkan. Yes. Gitu tuh. Dia tuh jadi waktu 2004 atau 2005 gitu ya. Dia tuh di filmnya Social Network gitu ya, yang sutradara tuh David Fincher. Dia tuh di situ tuh diceritain kalau misalnya Mark Zuckerberg tuh nyuri ide dari yang namanya tuh Winklevoss bersaudara lah, Winklevoss Brothers gitu. Jadi si Mark itu kayak apa ya? Si Winklevoss itu awalnya tuh pengen ngasih pengen bikin project bareng itulah sama Mark lah. Cuman gue lupa detailnya kayak gimana. Cuman pada akhirnya adalah ide project itulah yang dibuat oleh si Mark Zuckerberg itu untuk ngembangin Facebook. Okay. Gitu. Itu awal mulanya banget kan. Iya. Gitu. Tadi gue searching ini sih, intinya dia pengen bikin sebuah database website buat si Harvard. Tapi kebetulan si Zuck juga lagi bikin Facebook. Tapi yang lebih punya peningkatan level si Facebooknya. Dan beberapa produk-produk Meta gitu ya kalau sekarang kita lihat. Mungkin kalau stories ya. Stories kan itu kan dari Snapchat. Iya. Iya kan? Betul, Snapchat. betul Snapchat. Apa dari Musical.ly? Ingat gak Musical.ly? TikTok itu kan Musical.ly. Oh iya deh. Oh iya betul. Iya. Reels dari TikTok. Terus tuh IGTV bahkan pernah dulu sempat sebelum ini Reels. YouTube. Jadi YouTube itu. IGTV dari YouTube kan. Sekarang Twitter. Jadi Threads. Anjir kan. Nah, gue tuh pengen ngebahas soal fenomena tokoh-tokoh keren gitu. Yang ternyata tuh konsepnya tuh bukan originalnya dia gitu. Yep. Lu tahu gak ada tokoh yang keren yang melakukan hal yang sama gitu. Istilah kerennya kan still like an artist kan. Lu tahu gak ada
ada siapa gitu, ada tokoh terkenal yang kayak gitu? Ya sebenarnya kalau di Indo itu yang gue tahu dalam lingkup seni ya, terutama sastra mungkin. Terus mungkin di beberapa artistik seni itu banyak banget. Lu tahu Basquiat nggak? Basquiat pelukis nih, bukan sih? Basquiat nih. Pelukis ya? Oh iya. Basquiat tuh bikin gambar abstrak ini di tahun 70-an dan sekarang tuh banyak banget yang pakai art seperti dia. Karena memang abstrak gitu. Jadi kemiripan style artistiknya sama dan banyak banget sekarang orang yang mengadopsi gitu. Yeah. Sampai dibikin meme cuy. Kenapa sih meme-nya kayak gimana? Ada meme gini kayak dosen sama mahasiswa, dosennya nanya, ini gambar kamu kok jelek banget gitu. Terus si mahasiswanya bilang, maaf bu, referensinya Basquiat gitu. Anjir, kok bisa? Nah itu intermezzo sih. Cuman kalau yang real ada di dunia sastra. Dan ini sebenarnya pro kontra ya. Jadi Chairil Anwar itu pernah dituduh sebagai plagiator. Dan karya yang terkenal merupakan sebuah saduran ya. Kalau misalkan gue baca bukunya dia yang di kumpulan puisi Aku Ini Binatang Jalang, sebenarnya karya yang utama itu kan bukan karya utama, karya yang menjadi kontroversial itu sebenarnya karya yang judulnya tuh Kerawang Bekasi. Iya, Kerawang bro. Gak ada hubungan sama Lau, anjir itu ngomongin soal perjuangan bro. Iya paham. Nah si Kerawang Bekasi ini ternyata gue bahkan pernah ngeliat filenya loh. Gue pernah ngeliat file aslinya dan mirip banget sebenarnya. File asli si puisi bukan itu? File asli, maksudnya pernah lihat puisi asli yang dia sadur. Oh, gue gak bilang dia plagiat karena terlalu terlalu provokatif gitu. Gue bahkan itu gak plagiat sih, tapi lebih ke nerjemahin anjir. Iya gak sih? Lu gimana menurut lu Sok? Ya iya, bener-bener memang mirip. Nerjemahin memang mirip kan? Itu nerjemahin gitu. Itu. Bahkan di beberapa puisi lain pun juga ada yang idenya sama terus dimasifikasi sama dia, bukan dimasifikasi tapi didaur ulang sama dia menjadi puisi baru yang keren banget buat dia gitu. Nah, cuman ini kan kita kan jadikan kayak gosipin orang dong gitu ya. Tapi di sisi lain gue ngefans sama Chairil Anwar. Kenapa? Karena dia tuh juga mempunyai proses belajar yang sangat luar biasa menurut gue. Kenapa? Chairil tuh di eranya dia itu mendobrak estetika puisi bro. Dulu sebelum ada Chairil, lu bayangin puisi-puisi Melayu tuh kayak barang siapa yang apa-apa, puisi-puisi Melayu-Melayu gitu ya. Nah Chairil itu datang membawa kebaharuan dengan diksi-diksi yang lebih revolusioner, yang lebih canggih. Makanya lu sekarang mungkin dengar kata-kata kayak terbuang, terus terbuai, aku anjing diburu. Nah itu tuh dari definisi Chairil. Itu pencapaian artistik sastra di Indonesia itu tuh karena Chairil bisa seperti itu. Itu pengaruh Chairil tuh kata-kata, betul. Lirik-lirik lagu yang ada gitu tuh juga. Gak lirik lagu bro, jadi kalau misalkan lu bahkan Ayu Utami di video di Salihara tuh sama di Kelas Saputra dia bahkan bilang kalau misalkan gak ada Chairil kemungkinan kita gak bakal bisa menikmati puisi sekarang gitu loh. Bahkan kita gak bisa menikmati puisi-puisinya Jokpin, Sapardi pun terinspirasi. Betul. Yang ngomong tuh kalau salah bukan si ini deh, bukan si Ayu Utami tapi si Aan Mansur. Dia kan sampai ke Makassar tuh si MC-nya kan di Kelas Saputra. Oh iya. Dan gue pun orang yang memang ngefans banget sama Chairil gitu ya. Dulu tuh gue tuh sampai baca bukunya dia, sampai baca biografinya dia. Yeah. Dan memang walaupun dia privilege ya, dia tuh privilege banget bro. Privilege-nya kenapa tuh? Dia itu sebenarnya dia kan orang Padang, orang Minang. Terus keluarganya tuh toksik. Akhirnya dia merantau ke Jakarta, ya kan? Dan dia memang pengen jadi penyair, menjadi penulis gitu. Dan saat itu kebetulan di Indonesia tahun-tahun 1920-30-an masih didominasi sama puisi-puisi Melayu yang Punjaga tadi gitu, Punjaga baru. Punjaga baru namanya gitu loh. Balai Pustaka dan lain sebagainya macamnya. Nah, Chairil itu lu pernah dengar Sultan Syahrir gak? Pernah. Nah itu tuh sebenarnya dia tuh omnya Chairil. Oh Sultan Syahrir tuh omnya Chairil? Iya Chairil tuh keponakannya Sultan Syahrir. Jadi yang mengkoneksikan Chairil sama penerbit-penerbit itu tuh Sultan Syahrir sebenarnya. Ini kalau menurut biografi yang gue baca ya. Gitu. Dan nih
Gue kenal sama ini nih orang Balai Pustaka, lu bisa hubungin dia, namanya Habe Yasin dan sebagainya macam ya. Walaupun Habe Yasin dulu ketemu pas dia kecil sih. Oh, Habe Yasin tuh teman kecilnya Hairil. Temennya dulu pernah, kalau nggak salah pernah SMA atau SMP bareng, pernah main volley bareng gitu. Anjir. Cuman kan di dalam sejarah sastra kan akhirnya kan dia kan bermusuhan gitu loh, karena memang biasalah perbedaan antara visi kesusastraan dan segala macamnya gitu. Tapi di sisi lain dalam buku itu memang dijelaskan tuh Hairil tuh semantap itu bro referensinya gitu loh. Gue inget banget Hairil tuh dia tuh pernah nyolong buku Zarathustra. Di mana? Dan itu tuh sama penyair Afandi, sama pelukis Afandi. Oh. Jadi Afandi tuh pernah diajak buat nyolong buku, nyolong cat dan lain sebagainya macamnya gitu. Saat itu tuh emang seakrab itu mereka Afandi sama Hairil. Bahkan kan mereka pernah bikin proyek bareng. Pernah bikin semacam, lu kalau pernah tahu dulu tuh ada kayak poster tulisannya Bung Ayo Bung. Bung Ayo Bung. Nah itu tuh nih, ntar coba nih, keren sih, lo harus lihat. Gue pernah pernah lihat di museumnya, soalnya museum Afandi. Nah. Ini tuh collab ini Afandi sama Hairil. Yang bikin Bung Ayo Bungnya tuh si Hairil. Nah, tahu nggak dari mana Bung Ayo Bungnya? Lucu banget sih. Dari mana? Jadi dulu tuh Hairil kan bandel dan sering ke wisata malam. Iya sering. Nah kalau ketemu PSK malam-malam tuh bilangnya gitu. Iya bilang kayak gitu. Bung Ayo Bung gitu. Itu di bukunya kayak gitu. Tapi Hairil berpikir, wah ini kita harus bikin campaign soal nasionalisme dan lain sebagainya macamnya. Ya udah akhirnya kita bikin semacam selebaran ini, si Afandinya bikin lukisannya, Bung Ayo Bunga ditulis sama Hairil gitu. Jadi kopinya tuh si Hairil. Betul, yang nulis copywritingnya si Hairil. Dan memang ya itu, se-oke itu, semantap itu. Gue tahu memang si Hairil tuh dalam umurnya tuh dia membaca buku-buku puisi-puisian. Iya dia tuh itu bener-bener menjelaskan ke gue, kalau misalnya memang lu mau jadi orang besar, lu harus bergaul sama orang yang lebih luas juga. Maksud gue tuh bergaul dalam arti referensi lu tuh harus oke itu gitu loh. Betul. Mungkin kalau tadi lu melihat Meta dan lain sebagainya macam, Zak dan lain sebagainya macamnya gitu ya. Mungkin ada semacam level yang sama, ada semacam kondisi yang sama di mana saat ternyata ide itu tuh seluas itu loh. Ide itu tuh sebenarnya ada di mana-mana gitu. Nah, tapi yang jadi PR adalah bagaimana caranya bisa mendaur ulang ide itu menjadi sebuah hal yang baru dan itu punya semacam karakter yang kuat dan gak hanya cuma mengcopy gitu loh. Itu yang susah, bro. Kalau misalnya kita apa? Dan bentar, mau ide-ide yang kuat dan gak semua sekedar mengcopy. Iya. Itu kan tapi yang justru yang dilakukan oleh Hairil kan. Kan lu gak tahu berapa banyak yang diplagiatin sama Hairil. Bener gak? Iya sih. Yang lu tahu kan cuman Karang Bekasi misalnya. Kita kan gak tahu yang lain tuh dapat sumber dari mana. Lainnya itu. Tapi ya, kan kalau seni kan lebih abstrak dah. Maksudnya kan ada yang bilang kalau lu mencuri ide pun itu sebenarnya udah plagiat gitu loh. Kalau misalkan ada satu puisi, misalkan gue nulis puisi tentang bunga misalnya gitu loh. Lu juga nulis puisi tentang bunga misalnya, ini bunga terlalu general sih, misalkan bunga yang dicabut sama Soekarno. Betul. Misalnya seperti itu. Nah gue misalnya lahir tahun 1990, lu tahun 1960, ternyata puisi kita yang sama-sama membahas bunga yang dicabut Soekarno itu terkenal gitu. Itu kan bisa aja menjadi semacam sebuah spekulasi. Apakah gue mencuri ide lu misalnya, tapi output gue berbeda gitu. Kan bisa seperti itu. Kalau di seni memang serumit itu. Tapi intinya tadi sih, gue tahu maksudnya memang ya pakai wacana nggak ada yang baru di bawah matahari itu memang oke. Cuman menurut gue, there's nothing new under the sun. Iya. Tapi maksud gue gini, kayak nggak semua orang bisa melakukan itu gitu loh. Nggak semua orang bisa. Kalau misalkan memang semudah itu jadi Zak, ya semua orang bakal sukses kayak Zak dong harusnya. Semua orang bakal bisa bikin ide kayak Zak. Jadi ada faktor-faktor lain yang bisa nyebabin Zak itu tuh bisa sehebat sekarang gitu. Betul. Jadi sebenarnya mengcopy ide itu cuma salah satu alat doang. Tapi bagaimana sebenarnya metode gitu. Tapi sebenarnya yang penting adalah bagaimana caranya ketika lu udah mengcopy sebuah ide, ketika lu udah menarik sebuah ide, tapi ide itu tuh sustain gitu. Sustain buat banyak orang, bahkan itu bisa menjadi hal yang valuable gitu, dibayar sama orang misalnya seperti itu. Nah itu yang menurut gue susah. Menurut gue nggak semua orang bisa melakukan hal tersebut. Gue jadi keinget ini sih bro,
konteksnya tetap sama sih di teknologi. Iya. Cina. Lu tahu kan kalau misalnya dulu tuh pemerintah Cina tuh lagi gak tahu tahun 80 apa tahun berapa puluh gitu. Jadi pemerintah Cina tuh pada ngirim anak-anak bangsanya tuh ke luar negeri gitu. Buat mempelajari teknologi-teknologi. Terus ketika balik lagi, teknologi-teknologi yang mereka pelajarin gitu, mereka buat hal mirip banget kan, mirip banget. Yang lebih murah. KW-KW-annya gitu, tapi lebih murah. Itu tuh mereka konsisten ngelakuin itu berdekade-dekade, dan hasilnya adalah sekarang teknologi Cina pun sekarang udah bisa patut dipertimbangkan loh kecanggihannya juga. Iya. Karena itu dia tadi metode ATM, bukan ATM kali ya kalau Cina tuh kan. Kayak benar-benar nge-copy apa kerangka teknologi-teknologi yang ada itu, terus mereka susun. Mungkin bisa jadi kayak gitu ya kalau konteks teknologi. Bisa gak menurut Man? Bisa sih. Cuman kalau ATM tuh terlalu kecil menurut gue sih skopnya. Kalau amati modifikasi itu terlalu sederhana gitu loh. Tapi lu kebayang gak? Ada orang yang bikin produk gitu lah. Ada orang yang bikin semacam kopian. Tapi dia tuh bisa sustain meskipun dalam konteks yang berbeda gitu loh. Contohnya? Ya kayak Meta tadi bro. Konteksnya kan sama-sama sosial media. Ya kenapa gak Snapchat yang gede? Kenapa gak TikTok yang besar misalnya? Kenapa pada akhirnya walaupun dia bikin semacam produk tapi bisa tetap gede juga? Kenapa tetap bisa sustain juga? Berarti kan ada something di situ yang dibentuk dong. Berarti dia gak cuma mengcopy ide doang dong gitu loh. Nah maksud gue inilah karakter yang mungkin tidak dimiliki sama banyak orang. Ketika lu punya dapat sebuah ide yang oke, ya lu tiru, misalkan lu amati tadi ya pakai ATM, lu amati tiru gitu ya. Tapi saat modifikasi belum tentu tuh bisa sustain juga, belum tentu tuh bakal bisa punya nilai yang berbeda juga sama yang lainnya gitu. Jadi kayak apa ya? Harus menawarkan sesuatu yang gak ada juga gak sih? Oke lah teknologinya sama, oke lah sosial medianya sama gitu. Sama-sama fitur-fiturnya, tapi kan di balik itu semua tuh ada sesuatu yang apa ya? Bukan sesuatu yang berbeda mungkin. Karena kan sama aja. Tapi ada apa gitu? Menurut lu udah pakai Threads gak? Pakai. Ada gak sesuatu yang berbeda dari Twitter? Ya kan lu bikin konten sendiri. Threads itu kan datang karena merespon Twitter. Berarti itu yang gak dimiliki semua orang. Bagaimana orang tuh bisa menjelaskan atau bisa menyimpulkan sebuah masalah menjadi solusi yang baru. Kan lu kemarin bikin konten kalau misalnya Threads itu kan merespon kegilaan Elon Musk di Twitter. Oh iya. Itu kan yang gak bisa dibaca semua orang bro. Kenapa harus Zuck coba? Kenapa gak siapa yang bikin misalnya? Lu misalnya bikin. Kalau misalkan lu punya duit atau si Sam Altman. Ya kan? Maksud gue seperti itu gitu loh. Gue gak tahu kalau cerita Snapchat dan Reel seperti apa. Cuman kalau kita ngelihat isu Threads gitu, itu jenius banget menurut gue gitu loh. Ya kan? Maksudnya dia menunggu momentum, ya kalau bilang kan. Betul, dia menunggu momentum. Terus dia ngelihat Elon Musk makin kocak gitu. Terus ada pembatasan sebuah tweet dan lain sebagainya macamnya. Dia datang. Jadi awalnya tuh dirilisnya tuh bulan depan. Tapi gara-gara Elon yang makin kocak. Iya makanya lebih cepat. Jadi gitu lebih kan. cepat dirilisnya. Dan sukses bahkan bisa melebihi kecepatan usernya OpenAI kalau gak salah. Oh iya. OpenAI tuh 2 bulan itu tuh butuh 100 juta. Dia ini cuma 5 hari anjir. 5 hari ya. Anjir emang. Jadi maksud gue kayak gitu. Jadi oke. ATM tuh adalah konsep yang sederhana. Tapi menurut gue gak bisa sederhana itu juga gitu loh. Kayak orang itu perlu punya semacam kepintaran, perlu punya semacam sense untuk bisa melihat kebaruan. Orang itu harus bisa punya melihat apa yang belum terjadi di dalam sebuah masyarakat gitu. Itu dalam konteks inovasi sebenarnya. Itu yang sulit sih sebetulnya. Karena kalau misalkan mengcopy doang gitu ya, belum tentu bisa juga bro. Belum tentu. Dan belum tentu sustain. Kalaupun berhasil awalnya belum tentu sustain. Betul. Gitu. Terus dia juga punya semacam visi yang berbeda, punya semacam karakter yang berbeda juga gitu loh. Kayak gue lupa kayaknya di konten juga deh. Dia bilang bikin Threads itu kan sebenarnya bukan buat monetisasi kayak Twitter dong gitu kan. Dia kan bilang kayak gitu. Bukan buat nyari duit di Threads, tapi dia memang pengen bikin semacam ekosistem di mana orang tuh bisa terhubung dan pada akhirnya dia betah di Meta gitu. Pada akhirnya dia menggunakan platform Meta ya.
monetisasinya lewat ads dan lain sebagainya macamnya gitu. Bisa gitu juga. Tapi di Threads itu menurut gue benar-benar benar-benar jawabannya keresahan masyarakat mungkin ya tentang Twitter yang makin toksik mungkin. Dan si Mark Zuckerberg itu ngelihat bahwa ini tuh ada sebuah peluang. Kan ada problem ya. Ada problem ketika orang-orang waktu pertama kali Elon nge-take over Twitter kan banyak orang yang gak setuju dan mutusin buat cabut dari Twitter kan. Nah itu kan ada problemnya juga kan. Nah itulah yang pengen di-solve si Mark Zuckerberg, yang pengen di-solve oleh si Mark Zuckerberg ini karena orang-orang yang betah di Twitter kan suka dengan tampilannya, suka dengan layoutnya, tapi gara-gara ada Elon, mereka jadi gak suka itu semua gitu. Jadi dengan si Mark bikin Threads ini, ya itu bisa nge-provide orang-orang yang cabut dari Twitter tadi untuk pakai platformnya. Iya sih. Tapi gue gue bukan user Threads yang gimana-gimana. Dan Twitter pun gue pakai buat informasi doang gitu. Gue gak tahu bakal sustain atau enggak sih si Threads ini gitu loh. Cuman kalau misalnya memang dia bisa sustain ke depannya bahkan bisa menandingi user Twitter. Udah ya? Atau mungkin maksudnya menandingi bukan user ya, bukan menandingi user tapi menandingi apa? Experience dari user Twitter experience, gitu. Betul. Ya luar biasa sih menurut gue sih. Kalau itu. Ya walaupun si Elon juga pada akhirnya menggugat juga kan gitu. Sih. Itu kocak banget. Kayak marah gitu anjir segala ngirim email ancaman ya. Iya. Tapi pintar juga si Zuck itu kan dia kan fokus ke metanya gitu. Maksudnya pun saat pembuatan Apple Vision juga tadi udah gue bilang ya. Iya. Ya dia ngomong di Lex gitu. Intinya ya Apple sama Meta. Ya kan geger kan kemarin Meta kan sempat geger sebenarnya saat keluar Apple Vision itu sempat geger gitu. Banyak banget meme-meme yang muncul. Ya si Zuck tuh ngeluarin 50 billion buat bikin Meta sedangkan Apple keluar dengan Vision Pro gitu. Semuanya viral gitu kan. Nggak gitu juga sebenarnya. Tapi ya Zuck bilang kalau Meta itu punya tujuan yang berbeda gitu loh. Meta itu punya semacam karakteristik yang berbeda dan itu nggak didapat di Vision Pro gitu loh. Yang tadi kita bahas soal augmented versus versus si virtual. Gue pengen gitu jelasin nih soal virtual augmented. Ya silakan. Jadi yang buat yang nggak tahu soal virtual reality sama augmented reality itu, virtual reality itu ketika lu pakai device ini headset gitu. Itu tuh ada Quest, ada Oculus kan. Nah, itu tuh lu masuk ketika pakai itu lu masuk tuh ke dalam layar itu. Jadi tampil Kinect atau Kinect enggak? Kinect. Ya, Kinect tuh dulu yang foto itu masih? Bukan, Kinect tuh dulu kayak game cuman kayak time zone, dia tuh bisa ngebaca gerak-gerik gitu. Jadi tuh dia sensor cuman dia enggak enggak kacamata gitu. Tapi dulu tuh gue inget temen gue kaya banget dulu main gamenya pakai Kinect namanya. Kinect tuh itu tuh merek bro, Kinect CT tulisannya. Kinect ini. Kayak gitu pokoknya. Jadi si virtual reality itu memungkinkan penggunanya buat masuk ke dalam itu loh, ke dalam headsetnya itu, ke dalam visualnya itu. Kinect. Oh, iya sih gokil. Tapi dulu gamenya nggak sebanyak gue inget lah dulu gue main poli sama temen gue. Terus tapi di sini di Kinect Sport ini gitu loh. Ya itu keren banget sih. Jadi perbedaan virtual reality sama augmented reality itu virtual reality mah ya menciptakan realita virtual di dalam device-nya itu. Tetapi kalau misal augmented reality adalah penggabungan kali ya. Augmented penggabungan antara realita yang ada itu didasari dengan objek-objek yang ditampilkan di device-nya itu. Kayak semacam itu loh. Hologram yang ada di Tony Stark itu di Iron Man. Yeah. Nah itu tuh salah satu bagian dari augmented. Atau sesimpel main Pokemon Go dah dulu. Pokemon Go filter TikTok itu tuh augmented jatuhnya. Iya. Gitu sih perbedaannya. Ya tapi sebenarnya kesimpulan yang paling utama adalah itu sih. Ketika lo punya ide yang lo masifikasi, punya ide yang didaur ulang. Ya itu bagaimana sebenarnya ide itu ternyata ketika dites di ruang di medan yang sebenarnya gitu ya. Let's say ide lu harus keluar ke publik dan dinilai, seberapa besar ide itu bakal sustain. Dan menurut gue tuh gak bisa semua orang lakukan sih. Karena itu butuh butuh kepintaran yang sangat luar biasa menurut gue gitu. Butuh another level kali ya itu mah. Kalau gue ngelihat Hairil
Ya, kalau belajar dari Hairil mah, ya Hairil bisa seperti itu karena referensi dia sejago itu. Karena mungkin saat itu orang-orang gimana ya? Maksudnya saat itu mungkin di level-level umurnya dia, ketika orang cuma membaca sastra Indo lah, contoh doang ya. Iya. Gitu. Dia tuh udah baca sastra dunia gitu loh. Bahkan si Ayu Utama juga bilang ya, dari Hairil tuh gue belajar bagaimana pentingnya seorang artis tuh buat membaca sastra yang lebih luas gitu. Buat membaca referensi yang lebih luas di luar sana. Dan kebetulan berhasil juga karena Hairil juga, sastra Indo tuh jadi punya panggung yang oke di internasional gitu. Oh, nyampe di internasional juga? Iya betul. Gara-gara Hairil itu? Betul. Jadi punya gengsi gitu sastra Indo tuh. Dulu tuh mungkin saat zaman Punjaga Baru gak seoke itu. Cuman ketika udah makin masif internet, udah makin masif digitalisasi dan globalisasi, karya-karyanya Hairil diterjemahkan, ya udah jadi bisa bersaing sama penyair-penyair luar negeri gitu. Di masanya. Dia kan sampai punya angkatan sendiri, angkatan 45 namanya. Yang isinya tuh bertiga kan, tuh ada Hairil, Rifai Apin sama siapa gue lupa. Cuman intinya Hairil itu sih gue ngelihat dia memang punya semacam semangat yang luar biasa. Bahkan dia tuh dulu gimana ya, pinter gitu. Maksudnya memang membaca luas. Terus kemana-mana tuh bawa map. Bawa map buat apa? Isinya puisinya dia. Gue jadi dulu mah orang mah nggak kayak sekarang bro. Dulu orang kalau mau ke penerbit tuh bawa map cuy. bawa map. Tahil. Siapa itu? Saswi. Saswi ya. Iya dia tuh bawa map kemana-mana. Terus nawarin sana sini gitu. Itu sih. Jadi apa ya, gue keinget itu loh, keingetnya si lagi Pak Bung Hatta. Bung Hatta kan kalau kemana-mana kan bawa buku, bawa koper yang isinya buku gitu kan. Jadi referensi yang dibaca pun luas gitu. Meskipun Bung Hatta, gue ada gak sih karya sastra Bung Hatta? Ada gak dia bikin karya? Bukan, Bung Hatta tuh nulis filsafat Yunani, gue lupa. Dia tuh nulis, gue lupa. Pokoknya tuh dia punya buku soal di mana tuh dia bahas Socrates, Plato dan Aristotle. Yunani itu tuh bagus tuh. Itu bagus tuh. Jadi kayak gimana ya, makin banyak referensi mungkin. Ini juga balik juga sih konteksnya keluas sih kalau ini. Ke Mark bisa, ke Hairil bisa. Jadi ketika lu apa ya, banyakin referensi itu sense of creating something-nya tuh bakalan tinggi banget sih. Iya kan? Iya. Kayak tadi Hairil kan dengan bisa ngedobrak apa tuh tadi bahasa estetika apa bahasa pada zaman itu. Dan itu pun karena itu dia tadi, karena referensi yang luas itu kan. Yang jadi apa ya? Yang jadi pertanyaannya mungkin sekarang kan informasi udah abundance banget ya, udah banyak banget gitu. Dan otomatis orang-orang pun harusnya pun punya referensi yang oke juga kan. Dan ketika punya referensi yang oke juga, sehingga karya-karya yang kayak tadi gitu, kayak Bung Hatta tadi, kayak Hairil juga, itu pun bakal tercipta kan, harusnya kan. Orang di zaman itu bro, akses ke buku aja kan udah susah. Dia gitu sih dulu. Betul. Akses ke buku, akses ke informasi itu susah kan. Dan mahal. Makanya nyolong-nyolong kan. Tapi mereka bisa nyiptain karya sastra yang oke. Iya. Tapi sebenarnya ada dua faktor sih. Ya mungkin karena mungkin mungkin karena kepintarannya adalah ini ya. Mungkin kalau yang non digital, kalau kita pakai kasus Hairil mungkin ya kejeniusan dia adalah ketika dia bisa menempa dirinya untuk membaca puisi dan referensi yang lebih luas. Itu dan mungkin saat itu kan non digital kan. Maksudnya kan sulit mendapat akses gitu. Dan akhirnya dia menawarkan sebuah ide yang baru karena mungkin kita baca sastra jadi bukan semacam produk yang bisa dites secara real kayak produk-produk sekarang gitu ya, karena mungkin output seni. Tapi pada intinya adalah dia kan menciptakan sebuah kebaharuan, menciptakan sebuah momen di mana orang tuh bisa punya experience yang baru dalam mengkonsumsi sebuah ide yang dimana saat itu adalah idenya puisi dan sastra gitu kan. Nah kalau si Zak ini mungkin poin yang kedua, sekarang udah demokratisasi gitu ya. Mungkin pertanyaannya adalah kenapa sekarang udah demokratis tapi kok nggak ada orang yang kayak Zak gitu. Tapi kok nggak ada orang-orang ya mungkin kayak Hairil bahkan ya. Ya mungkin itu juga jadi dilematisnya karena ya tadi disease of abundance gitu. Jadi karena terlalu banyak informasi,
terlalu banyak referensi, jadinya sulit untuk menciptakan referensi yang seoke itu, yang sebold itu, yang serare itu gitu loh. Nah inilah yang memang membutuhkan sebuah kepintaran dan kejeniusan menurut gue, dan mungkin tantangannya lebih oke lagi, lebih sadis lagi gitu loh, lebih real lagi seperti itu. Jadi ya lu mungkin kalau misalkan kita melihat kasusnya Meta, Threads dan Twitter, mungkin kita bisa ngelihat si Zuck itu pinter banget tuh dalam melihat respon konfliknya orang dengan Twitter seperti apa, ketidaksukaan orang sama Elon seperti apa. Betul. Gitu kan. Terus ya banyak hal gitu loh, akhirnya dia bisa merilis si Threads itu sih yang menurut gua gak semua orang mungkin bisa. Gak semua orang bisa sih. Udah sih paling ya untuk menciptakan sesuatu yang bukan sesuatu yang baru ya. Untuk menciptakan sesuatu yang hebat ya. Sesuatu yang hebat adalah perbanyak referensi gitu. Dan sesuai dengan topik kita sekarang ya, yang mengenai still like an artist, yaitu dia tadi. Dengan memperbanyak referensi, lu tuh bisa menciptakan sesuatu yang akan berpotensi hebat. Iya gak sih? Betul. Gitu. Tapi sebenarnya referensi gak cukup bro. Referensi gak cukup bahkan menurut lu? Ya iyalah. Maksudnya kan dia harus melihat konteks gitu. Kok maksudnya gimana? Ya harus melihat bagaimana sosial kita bekerja juga, harus melihat bagaimana konflik dan bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah juga gitu loh. Maksud gue kalau misalnya gini deh, kalau misalkan memang gue yakin kalau Threads itu timingnya gak pas dirilisnya, kalau misalkan memang gak merespon sebuah konflik, mungkin bakal jadi platform yang biasa-biasa aja gitu loh, gak bakal mendapatkan user yang sebanyak itu. Bener sih. Tapi dengan cara dia punya sense atau punya keahlian untuk bisa menyelesaikan masalah baru, merespon ketidaksukaan orang, merespon bagaimana sosial punya point of view kepada Twitter, ya akhirnya dia bisa seberhasil ya belum sih, masih baru lah. Cuman kan kita bisa ngelihat dalam 5 hari udah 100 juta. Seantusias mungkin ya. Iya, seantusias itu gitu. Iya. Maksud gue tuh kayak wah luar biasa sih. Iya, dan itu sih jadi nggak cuman referensi. Kalau referensi kan ya berarti lu bisa dong kalau referensi. Betul. Dong gitu. Kalau referensi dong bisa sih. Kalau referensi dong misalnya si Altman mungkin bisa. Mungkin orang-orang kaya yang bisa bikin platform atau perusahaan digital mungkin bisa juga. Bisa juga. Mungkin Raja Arab juga bisa. Ada kan yang Substack Notes, yang Blue Sky, Mastodon kayak gitu. Itu kan udah cloningannya Twitter sebetulnya. Jauh sebelum Threads dirilis. Tapi kan usernya kan gak sebanyak Threads. Gitu maksudnya. Ya mungkin karena memang dia udah punya value juga di Meta kali. Di Instagram dan lain sebagainya macam. Jadi lebih gampang untuk generate orang dari user-usernya. List gitu building sih kalau kata Denny Santoso. Dia udah punya list banyaknya di Meta. Iya betul. Jadi gitu teman-teman ya. Intinya sebenarnya ATM tuh gak semudah itu gitu. Kayak mengambil ide, meniru dan memodifikasi itu gak semudah itu. Bahkan ya lo harus melihat sebuah konteks dan bagaimana kita harus berpikir ide yang kita modifikasi itu ketika dites di orang, ketika kita aplikasikan bisa bener-bener canggih dan gak cuman ide-ide yang kacangan doang gitu. Itu sih gue gak bisa ngasih solusi yang solusi yang konkret karena memang banyak faktornya. Mungkin karena Zuckerberg orang kaya, karena udah punya Facebook duluan, udah punya Instagram duluan. Betul. Karena Hairil mungkin keponakannya Sultan Syahrir. Punya akses ke penerbitan. Punya akses ke penerbitan. Atau jangan-jangan di saat itu tuh ada orang yang lebih canggih dari Hairil cuman karena gak punya saudara. Bisa jadi loh kayak gitu. Bisa jadi. Yes. Tapi intinya ya kalau kita fokus ke hal itu kan ya apa kayak jadinya nggak memberikan solusi dan nggak memberikan semacam kebaruan juga gitu. Tapi ya gimana caranya supaya kita bisa tadi meng-ATM terus punya nilai yang baru, dan ketika nilai itu masuk ke dalam sebuah society, produk itu masuk ke sebuah society, output tersebut masuk ke sebuah society, bakal jadi sebuah hal yang keren. Hebat, sih. Yang keren gitu. Iya. Itu yang sulitnya tuh, membuat sesuatu yang keren dari ide-ide yang pernah ada sebelumnya. Itu PR. Gitu sih. Ya. Maksudnya tuh itu. Udah. Apalagi sekarang juga maksud gue gini, kalau misalkan kita nggak bahas Zuck lah ya, kita ngebahas hal-hal yang unik lain gitu, kayak pembuatan puisi, pembuatan sebuah konten gitu.
berapa banyak sih konten yang sama kita lihat di YouTube gitu ya, membahas hal yang sama di YouTube. Banyak juga sih. Banyak. Iya kan, cuman kan ketika kita breakdown, ya udah membahas hal yang sama sebenarnya, membahas hal yang udah dibahas sama orang gitu. Itu sih. Ya mungkin ada perlu bumbu-bumbu baru kayak misalkan bagaimana cara lu storytelling, bagaimana caranya lu mengemas sebuah ide lu jadi output yang oke melalui desain atau visual yang oke gitu misalnya. Itu kan itu beda nilai gitu. tambah. Nah maksud gue seperti itu. Jadi ada hal yang lu modifikasi tapi ada hal lain yang lu tambahkan juga gitu. Specific knowledge, bro. Betul. Kayak gitu. Jadi kira-kira gitu teman-teman ya. Kalau lu tertarik sama bahasan The Futurist Gen Z, lu bisa follow semua sosial media Futurist Gen Z, TikTok, Instagram, YouTube juga ada. Kalau lu pengen bergabung di komunitas, lu bisa cek di Instagram juga. Di Instagram kita. Jadi ya. Kalau pengen belajar banyak hal terutama soal isu masa depan juga bisa ke The Futurist Gen Z. Apalagi kaos. Yoi, Futurist Gen Z. Tapi kaos keren sih. Nanti bakalan dirilis official merch-nya. Keren ya? Mending polos gitu gimana sih? Wah, polos saya. Mending polos ya? Jangan desain-desain kayak gini, bro. Ini terlalu keren sih kalau gini, kalau ada wash-nya bahannya mungkin. Ya bahannya belakangan, kalau perinan sih oke. Itu. Ya, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi join komunitas saya Futurist Gen Z dan jangan lupa perbaik 1% apa? Lupa tagline-nya. Ya, teman-teman jangan lupa berkembang setidaknya 1% setiap harinya dan ayo kita sama-sama berprogres untuk masa depan manusia yang lebih baik lagi. Yoi. Bye. Bye.